Sekarang kita sampai kepada poin ke-6 atau prinsip yang ke-6, yaitu al-irtibat al-wathiq bi ulama'is sunnah. Memiliki kaitan atau memiliki ikatan dengan para ulama di dalam berdakwah dan belajar. Kenapa dimasukkan poin ini di dalam prinsip dasar dakwah salafiyah? Karena ilmu din, ilmu agama adalah ilmu yang diwariskan turun-temurun. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam diberikan wahyu oleh Allah Azza wa Jal dan disampaikan kepada para sahabatnya, kemudian sahabatnya menyampaikan kepada tabi'in, kemudian tabi'in menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in, dan seterusnya hingga ilmu tersebut sampai kepada kita. Nah, maka ilmu agama adalah ilmu yang diturunkan dan diwariskan dari ustadz ke murid, dari satu umat ke umat yang lain. Maka dikatakan oleh para ulama, yu'khadhul ilm min afwahir rijal. Ilmu diambil dari mulutnya seseorang. Ya. Karena ilmu yang disampaikan oleh syekh, oleh ustadz memiliki keberkahan. Kemudian dibarengi dengan adab yang luhur. Kemudian diringkas ilmu yang sulit menjadi mudah bagi murid yang belajar. Kemudian si ustadz atau si syekh juga mengetahui mana yang diperlukan oleh murid-murid dari ilmu, maka dia menyampaikannya. Maka di antara nikmat terbesar ba'dal Islam, setelah Islam, seseorang diberikan petunjuk kepada satu ustadz yang membimbing dia di dalam agama Islam. Dia tidak tersesat dari jalan Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma' mimman sami'a minkum. Kalian mendengar dan didengar oleh kalian dan didengar dari orang-orang yang mendengar dari kalian. Ini merupakan kalau ilmu din, ilmu warisan. Ya, diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Ya, sebagaimana perkataan Ibnu Mubarak rahimahullah, al-isnad minad din, laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Al-isnad itu silsilatur rijal, silsilah orang yang mengambil dari satu ilmu atau menyampaikan dari satu ilmu ke ilmu yang lain. Maka isnad, ya, hubungan atau penyampaian, rangkaian penyampaian ilmu dari satu orang ke orang yang lain, minad din, dari agama. Ya, kalau bukan karena isnad, laqala man syaa ma syaa. Setiap orang akan berkata apa yang dia kehendaki. Maka ada orang yang bisa membuat hadis maudhu', ada orang yang bisa berdusta atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang memberikan pemahaman tidak sesuai dengan sunnah dan seterusnya. Ya, makanya di sini ada ulama yang mereka membatalkan dan membantah semua ilmu yang tidak berlandaskan dari Al-Quran dan juga sunnah, dan membantah semua syubhat dan membantah semua pemikiran-pemikiran sesat. Nah, karena itu dikatakan Al-Kitab Syekhun Dhal, kitab syekh yang tersesat. Dalam perkataan yang disebutkan, man kana syaikhuhu kitabahu fa khata'uhu akthar min shawabihi. Barang siapa yang syekh gurunya adalah kitabnya, maka kesalahannya lebih besar dibandingkan benarnya. Maksudnya apa? Maksudnya tidak bisa seseorang dari dasar belajar dia hanya mencukupkan dari membaca. Membaca kitab termasuk dari sarana ilmu. Namun dia harus memiliki dasar agama yang dia mengambil ilmu dari syekhnya, dari gurunya yang menanamkan kepribadian yang baik, akhlak yang luhur, dan pemahaman yang benar terhadap ilmu din. Karena ilmu dasarnya diambil dari
ustadz, dari syekh, bukan diambil dari kitab. Walaupun kalau dia sudah memiliki pemahaman yang dasar, kemudian dia memiliki prinsip yang benar, akidah yang lurus, baru dia belajar dari kitab. Kalau seandainya dia mencukupkan hanya dari kitab dan tidak pernah belajar dari seorang syekh, maka dikhawatirkan dia banyak tersesat dari jalan Allah Azza wa Jalla. Karena tidak semua yang di dalam kitab itu ada kebenaran. Bahkan di sebagian kitab itu ada kesalahan, bahkan kesesatan. Karena tidak ada kitab yang paling sempurna melainkan hanya kitab Allah Azza wa Jalla. Ibnu Rajab rahimahullah, aballah an yutimma al-kitab illa kitabah. Allah tidak menginginkan menyempurnakan satu kitab melainkan hanya kitab Allah Azza wa Jalla. Makanya seseorang yang menisbatkan diri kepada dakwah salafiyah, dia harus memiliki irtibat. Dia harus memiliki ikatan yang kuat dengan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan para ulama bisa merekomendasi dia untuk mengajar. Dan itu hadis salaf, petunjuk salafus saleh. Makanya Imam Malik dia tidak ingin berfatwa sampai direkomendasi oleh puluhan dari ustadznya. Menyatakan kalau dia boleh mengajar dan berfatwa. Tidak dikenal dari petunjuk kaum salaf ada seseorang muncul menjadi dai dan menjadi ulama tanpa memiliki latar belakang belajar yang benar dan tanpa direkomendasikan oleh ustadz yang memang dia terkenal akan kuatnya manhajus salaf dan memegang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena dakwah salafiyah dan talabul ilm memiliki ikatan ya di dalam belajar dan menyampaikan ilmu syar'i. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Sirin rahimahullah, inna hadzal ilm dinun, sesungguhnya ilmu ini agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ya. Nah, ini pentingnya seseorang memiliki irtibat, tidak berjalan sendiri di dalam berdakwah, tidak berjalan sendiri di dalam memahami manhajus salaf, dan tidak berjalan sendiri di dalam berpendapat. Maka dia memiliki salaf, orang-orang terdahulu dan para ulama yang memang telah mengajarkan apa yang dibutuhkan oleh murid-murid tadi.